Pernah nggak sih kita mikir kalau bahasa Indonesia itu cuma buat ujian pas di sekolah aja? Well, kayaknya pemikiran itu harus kita ubah sekarang juga deh. Halo Sobat Ujar Kata, selamat sore. Hari ini bersama aku Nesa Gevira dan narasumber keren kita yaitu Kak Bladis. Saat ini kita bakal ngebahas dan ngebedah ya secara lebih mendalam kali ya Kak mengenai gimana sih tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi sebelum itu kita bakal ngobrol-ngobrol santai dulu sama Kak Bladis ini. Sebenarnya Kakak tuh dari lulusan mana sih Kak? Kalau boleh tahu. Kalau aku lulusannya dari S1 di jurusan agribisnis, terus S1-nya di Banten, namanya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Keren. Kalau untuk sekarang, aku melanjutkan studi di Universitas Lampung, di jurusannya sama, agribisnis juga, di magister agribisnis, gitu. Oh, berarti Kak Bladis ini adalah sobo ya teman-teman, atau sobat Unila juga nih. Betul. Keren Sobo banget ya. Kak Bladis. Nah, aku mau nanya sih Kak Bladis, kira-kira nih dari kakak agribisnis ya Kak ya sekarang, ikut kegiatan apa aja sih Kak dari semester 1 di S1-nya gitu? Banyak nggak sih Kak kegiatan-kegiatan UKM yang Kak ikutin? Oke, aku adalah tipe kura-kura, pelihara rapat. Wow, Ya. keren. Jadi aku itu ikutan banyak banget organisasi. Kenapa? Ya, karena jadi salah satu pembalasan gitu. Jadi dari SD sampai dengan SMA tuh aku masih terbatas gitu sama orang tua. Jangan terlalu banyak ikut kegiatan di luar dari akademi sekolah. Takut nanti nilainya jelek gitu ya. Akhirnya udah, karena S1 ini aku akhirnya pengen ikutan banyak hal, aku sampai ikutan 6 organisasi sekaligus. Itu dari semester 1 sampai dengan lulus. Dan tentunya kepanitiaannya bisa sampai ratusan ya, ternyata setelah dilihat. Karena kan satu organisasi itu kita biasanya banyak ya. Jadi itu yang membuat aku untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan organisasi tentunya banyak gitu. Oh, keren banget. Tapi nih Kak, dari sekian banyak kegiatan atau UKM yang Kakak ikutin, sebenarnya ada nggak sih Kak satu UKM favorit atau kegiatan favorit yang selalu Kakak mention dalam diri Kakak, gue banget nih gitu, ada nggak sih Kak? Aku UKM jurnalistik. Itu beneran memorable banget sih. Karena banyak banget yang ngebentuk diri aku sampai sekarang. Karena yang pertama itu dari rekrutmennya. Dari awal tuh bener-bener paling beda dibandingkan organisasi lainnya. Karena kita tuh bener-bener harus dituntut untuk sedia setiap saat, setiap waktu gitu. Bener banget ya kan. Apalagi sekarang kayak misalnya contoh lagi rame demo, itu nggak bisa kan kita tiba-tiba nanti demonya nanti aja ya, jangan sekarang, kan nggak bisa ya. Jadi kayak atau misalnya ada kebakaran atau misalnya ada bencana banjir dan sebagainya, itu kan kita harus selalu siap sedia kan. Jadi itu yang ngebuat aku kayak ngebentuk diri aku juga gitu. Oh ya, kita harus sedia setiap saat. Dan itu aku udah mulai dari semester 1. Awal tuh aku emang kepengen ikut UKM jurnalistik. Namanya kalau di kampusku Bidik Utama. Gitu. Berarti emang udah jurnalis sejati ya Kak ya. Betul. Cinta jurnalis. Kira-kira Kakak suka banget menjadi seorang jurnalis itu dari kapan sih Kak? Dari umur berapa gitu? Kalau untuk usia, aku bisa bilang dari sejak lahir kali ya. Sejak lahir tuh. Bahkan belum, masih dalam kandungan. Karena Kenapa tuh Kak? Karena aku itu sempat viral dulu. Gimana Orang tua aku tuh, itu di Mapala Unila. Mereka berdua cinlok lah ya gitu. Terus adalah aku gitu kan. Jadi aku itu sampai ada berita hamil 9 bulan naik gunung betung. Jadi masuk koran, masuk berita gitu. Jadi di situ aku kayak lanjutnya aku ikutan pertama kali itu sebenarnya dari kecil. Itu sudah difasilitasi sama ayahku untuk foto-foto, fotografi. Bahkan udah ada kamera yang gede gitu loh yang bisa aku foto. Terus aku juga udah dulu belum ada ya, belum tahu mixerin suara lagu gitu. Itu aku ada gitu di rumah. Jadi itu yang ngebikin aku penasaran gitu. Gimana sih kalau kita yang memang terjun di dunianya langsung. Dan satu lagi, aku seneng banget ada di Trans TV itu dulu namanya reportase. Nah, itu adalah berita yang
ada salah satu pembawa beritanya aku suka banget. Jadi dulu tuh reportasi investigasi namanya. Dulu itu dia kalau misalnya ada yang penjual boraks apa gitu dia suaranya ada yang kayak di iya itu. Nah, suaranya kayak jadi lucu-lucu gitu ya. lucu-lucu gitu. Di situ aku kepengen banget akhirnya gimana sih di depan. Jadi aku kalau lagi nonton tuh bukan nontonin beritanya tapi nontonin gimana cara dia membawakan berita gitu. Dari situ aku tertarik banget. Terus aku tertarik untuk berbicara di depan umum, public speaking kayak gitu. Wow, keren banget. Berarti kakak, tapi kan kak kalau misalnya bikin berita gitu ya kak, kita kan harus ngeliatin nih KBBI-nya, EYD-nya gitu ya kak betul, ya. betul. Nah itu tuh gimana tuh kak? Kalau Iya, kakak sendiri? betul banget. Dan aku tipe orang yang perfeksionis. Jadi memang bikin berita tuh nggak bisa cepet-cepet. Sementara kayak, ayo buruan ditelepon. Bener banget. Deadline-nya tuh jam sekian gitu. Habis liput langsung dikasih gitu kan. Aku tipe yang perfeksionis. Jadi di sebelah kanan kiri, di kiri itu yang aku catat gitu ya apa beritanya. Terus di tiga biasanya, di tengah itu adalah transkrip wawancara ya kan. Lalu kanannya adalah KBBI gitu. Jadi nggak bisa aku tinggalkan. Jadi aku selalu tanya di KBBI. Terus kayak misalnya kemana atau di kemananya dipisah atau digabung. Aku nanya terus tuh dulu ke Google gitu kan. Ke Prambon aku cari apa ya gitu. Suka overthinking gitu karena ini kan akan dikonsumsi oleh publik kan. Iya bener gitu. banget kak, bener. Karena kalau misalnya ada kesalahan kata atau kayak typo gitu ya kayak bahasa zaman sekarang ya, itu emang apa ya berpengaruh banget ya kak sama berita kita gitu yang dilihat nantinya. Nah kira-kira nih kak mengenai KBBI sendiri, aku dengar-dengar kakak itu adalah seorang duta bahasa yang keren banget ya. Kemarin kalau nggak salah kakak juara kedua. Iya. Wow, boleh ceritain kali ya kak, gimana sih perjalanan kakak? Kan dari awalnya jurnalis ya, kok bisa sampai ke duta bahasa gitu? Iya. Kayak dar banget nih perjalanannya, gimana tuh kak? Ditambah jurusan aku memang bukan Agribisnis, bukan tuh. bahasa ya. Mantep. Iya, Mantep itu banget. benar-benar memang dipertanyakan banget. Karena memang apa nih korelasinya gitu kan. Yang pertama karena aku tadi ya seneng sama dunia jurnalistik yang memang nggak mungkin jauh-jauh dari bahasa ya kan, entah itu bahasa secara lisan atau bahasa tertulis gitu. Nah dari situ aku juga tertarik dengan bahasa tuh kan banyak ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa asingnya bahasa Inggris, ada bahasa daerah. Jadi karena ketertarikan aku itu, aku pengen gimana caranya aku bisa juga berkontribusi di bahasa itu sendiri gitu. Ditambah sebenarnya agribisnis ini kan adalah dulunya jurusan ini namanya sosial ekonomi pertanian. Oh, sosial ekonomi. Iya, awalnya. Jadi sosialnya itu adalah penyuluh. Ya penyuluh itu penyuluh pertanian gitu kan. Otomatis dong harus kalau ngomong sama petani atau ngomong sama narasumber lain dan sebagainya itu harus bisa kan. Bener banget Nah, Kak. jadi aku belajar tuh dasar-dasar kayak sama lah kayak jurusan ilmu komunikasi gitu kan. Terus ekonominya juga sama kayak anak manajemen, akuntansi gitu. Dan pertaniannya belajar biologi, kimia yang kayak gitu. Jadi memang seru banget belajarnya kompleks. Itulah yang aku bilang gak mungkin enggak sebenarnya karena orang tuh nggak paham aja ya kayaknya korelasinya tuh jauh. Gak ada banget gitu iya, ya. tapi ternyata gak mungkin enggak kita bahasa pasti akan kita gunakan kan. Bener. Kita mau makan misalnya, pasti kita ngomong, Bu, Pak, saya mau beli makanan, itu kan harus berbahasa kan, harus orang paham dengan bahasa kita. Jadi yang paling mudah aja kita menggunakan bahasa gitu untuk berkomunikasi. Jadi aku merasa sangat penting gitu bahasa, sehingga aku ingin berkontribusi lebih banyak dan mendapatkan ilmu lebih banyak juga terkait dengan bahasa itu sendiri gitu. Nah, kemarin itu kan mengenai bahasa sendiri ya kak ya. Kemarin Bapak Presiden Presiden Prabowo kita yang paling mulia kemarin itu sempat ke luar negeri. Nah katanya juga mau nambahin salah satu bahasa. Kan kita selain bahasa Inggris ada bahasa Arab ya kan kak, terus ada bahasa Indonesia. Sekarang katanya mau ditambahin ada bahasa Prancisnya juga. Betul. Kemarin. Nah itu gimana tuh kak menurut kakak sebagai duta bahasa? Menurut aku itu untuk tujuannya tentunya bagus banget ya. Artinya bahasa kita akan lebih diperbanyak, diperluas. Namun untuk saat ini memang banyak ini ya kontradiktifnya juga ya, karena ada satu dan lain hal. Tapi kalau untuk secara bahasa
siapa sih yang nggak pengen bisa bahasa lebih dari satu gitu kan. Bahkan bahasa Inggris aja sekarang bukan yang kayak keren lagi gitu kalau kita bisa bahasa Inggris, karena menjadi kewajiban kan. Bahasa asing. Boleh tuh ditambah lagi bahasa Prancis atau bahasa lainnya gitu, yang akhirnya itu meningkatkan kemampuan kita juga kan, untuk entah itu untuk kuliah lanjut di luar negeri, atau misalnya kita mau kerja atau usaha gitu kan. Jadi menurut aku keren banget sih dengan program dan tujuannya gitu. Oh begitu, oke. Nah, selain dari pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai bahasa Prancis itu tadi ya Kak, nah sekarang kan kita di Indonesia ini juga banyak banget ya Kak bahasa-bahasa daerah gitu ya. Nah itu gimana tuh Kak menurut Kakak? Apakah Kakak setuju nih kalau misalnya nih nanti di setiap sekolah, setiap daerah harus ada nih pembelajaran tentang bahasa ini nih? Karena kalau di Bandar Lampung, di Lampung sendiri kan itu ada pembelajaran pembelajaran bahasa Lampung gitu ya kan Kak. Sedangkan pas kita nanya-nanya sama anak-anak di luar, kok mereka nggak ada ya? Kok kayaknya cuma di Lampung aja gitu. Nah itu gimana tuh Kak menurut Kakak? Oke, jadi kalau untuk bahasa daerah ya, karena kita ada namanya Trigatra Bangun Bahasa. Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke, jadi itu salah satu dari tujuan Duta Bahasa itu sendiri juga, untuk bisa bagaimana caranya kita tuh mengedukasi banyak orang. Kayak tadi kan banyak yang nggak tahu ya, kalau misalnya ternyata di sekolah-sekolah itu ada yang bahasa daerahnya ada yang enggak ada juga. Tapi sekarang udah banyak, dan maka diwajibkan untuk bahasa daerah itu sendiri. Kayak contoh, karena aku dulu S1-nya di Banten ya, waktu aku sekolah itu di zaman aku bahasanya bahasa Sunda SD. Terus karena sudah diresmikan bahasa Jawa Banten namanya, itu juga sekarang udah ada namanya bahasa Jawa Banten. Jadi beda dengan bahasa Jawa Serang. Nah itu kan kayak Sunda yang halus, Beda-beda banget gitu ya Kak ya? Iya, dan memang sekarang sudah diwajibkan setahu aku ya, untuk menggunakan bahasa daerah di masing-masing sekolah, seperti itu. Nah jadi kalau untuk bahasa Lampung sendiri pun, karena di sekolah tuh masih dialeknya ada dua kan, kita dialek A dan dialek O. Nah masih yang dialek A gitu yang digunakan. Ternyata juga fun fact-nya adalah di kita itu banyak banget bahasa yang baru juga di Lampung itu sendiri. Jadi sebenarnya pelestarian bahasa daerah itu penting banget untuk kita ketahui bersama, karena sebanyak itu, apalagi di Lampung aja banyak, gimana di luar dari Bandar Lampung itu sendiri gitu. Oke, nah untuk mengenai duta bahasa sendiri ya Kak, banyak banget nih Kak orang yang ngira kalau duta bahasa itu cuma soal lomba pidato aja, atau cari yang cantik, atau datang aja kayak yang cari perfect, yang tinggi gitu-gitu kan Kak. Banyak banget stigma dari masyarakat yang kayak gitu. Gimana tuh Kakak menanggapi stigma yang seperti itu Kak? Iya betul banget, karena ada penjenamaan duta ya. Jadi otomatis pikirannya tuh yang harus cantik, yang harus pinter, yang harus hebat dalam segala hal gitu ya. Ditambah dengan bahasa itu sendiri. Nah, jadi memang sejujurnya aku pun di sini malah ketika karantina, ketika aku bertemu dengan banyak teman-teman yang luar biasa di angkatan aku maupun yang sebelumnya, dan dari pemateri gitu, itu malah aku adalah ajang belajar aku gitu. Jadi menurutku adalah karena kita tadi punya tujuan Trigatra Bangun Bahasa itu yang bikin kita tuh pengen loh untuk bisa bagaimana ke orang banyak gitu yang kita tahu, kita pelajari itu. Jadi stigma itu menurut aku salah besar ya tentunya. Dan tentunya Duta Bahasa itu tidak memperhatikan lebih ke beauty-nya lah ya. Kan biasanya 3B ya, beauty, brain, sama behavior. Kalau di Duta Bahasa ini lebih ke brain-nya, lebih ke behavior-nya. Jadi karena ternyata banyak yang tidak sesuai dengan struktural duta pada umumnya gitu ya, harus tinggi, harus cantik. Pun aku aja nggak kurus langsing ya teman-teman, jadi bisa dilihat bahwa tidak dilihat juga gitu. Yang nomor satu itu adalah bagaimana kita bisa mengomunikasikan dengan baik, seperti itu. Nah, kira-kira nih Kak ya, karena kan sekarang kita udah terkontaminasi banget sama yang namanya gadget gitu ya. Betul. Terus ngeliat juga sekarang tuh kayaknya kalau ngobrol sama Gen Z, bahkan Gen Alpha, atau mungkin sekarang udah Gen Beta, itu bahasanya tuh bener-bener yang, hah ini ngomong apa
gitu. Iya, bingung ya. Iya bingung. Nah kalau kakak sendiri menanggapi terkait bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa yang aneh lah ya bisa dibilang saat ini, gimana tuh kak? Iya. Nah, banyak juga yang tadi ya, itu namanya adalah campur kode. Jadi dalam satu bahasa ya, aku selalu berusaha ya, tapi mungkin pada saat ini masih belajar, jadi satu kata tuh masih dicampur-campur gitu ya. Jadi ketika kita mau ngomong, bahkan karena kan kita utamakan bahasa Indonesia ya. Iya betul. Jadi memang seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan secara utuh gitu. Jadi gak boleh tuh tiba-tiba ada bahasa slang gitu ya, yang masuk di dalam bahasa kita. Cuman itu tadi kita seringkali membiasakan itu, bahkan biar lebih keren kita bahasa Inggris dulu di awal. Ternyata penulisannya itu adalah bahasa Indonesia dulu, kalau mau bahasa Inggris baru di akhir, dan itu harus dimiringkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman duta bahasa itu suka, misalnya contoh mau ngomong slang itu kan bahasa asing, Gaul misalnya gitu ya. gaul gitu. Jadi slang garis miring gitu. Jadi karena itu harus dimiringkan kan kalau di tulisan. Jadi itulah yang membuat edukasi yang seperti itu kan belum tahu ya, belum banyak. Bahkan bahasa Indonesia tadi yang disebutkan bahwa sudah ada di PBB, sudah didelegasikan, jadi berbicara dengan bahasa Indonesia di tahun sekitar 2024. Jadi banyak yang nggak tahu kan, ternyata sudah masuk 10 bahasa resmi yang ada di PBB. Jadi ketika berdelegasi, pidato itu sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Artinya kan bahasa Indonesia aja sudah ada di peringkat tinggi di dunia, kenapa kita tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Nah itu tadi, kalau berbicara dengan anak-anak gitu ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah itulah mengapa memang peran dari lingkungan itu berpengaruh. Dan peran dari duta bahasa itu pun sangat berpengaruh tentunya gitu. Terus dari yang misal cara tahu apa sih untuk menggunakan kata gadget itu kita nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ada yang tahu nggak bahasa Indonesia dari gadget? Handphone, HP, gawai. Jadi gawai itu gadget, tapi ternyata kalau kita ingin menyebutkan handphone itu adalah ponsel. Jadi itu beda juga. Kalau gadget itu kan bisa berupa laptop, bisa berupa ponsel gitu, bisa berupa yang lainnya gitu ya. Yang penting ada alat elektronik gitu. Tapi kalau misalnya untuk kita menyebutkan handphone itu ponsel gitu, itu kan hal-hal yang mudah aja kita tidak tahu gitu kan. Aku pun sebagai duta bahasa juga masih belajar gitu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin kalau kita ngelihat di tulisan kita udah tahu, tapi ketika kita untuk ngomongnya kan susah ya. Ya benar kak. Gimana sih gitu, gregetan gitu. Tapi kadang suka lupa juga ya kayak bahasa Indonesia yang baik benar gimana sih gitu ya. Gitu. Terus apa sih bahasa Indonesia yang dari scroll? Oh ya gulir gitu. Iya benar. Nah, kira-kira ya kak, sekarang ini karena kita juga mainnya medsos terus setiap hari gitu kan. Sekarang tuh kalau misalnya orang ngomong kadang ada campuran bahasa Inggrisnya sedikit gitu. Nah tapi orang-orang sekitar tuh kadang masih ada gitu loh kayak yang ngomong, apaan sih lo so Inggris banget gitu. Nah itu gimana kak menurut kakak sendiri? Iya, justru itu adalah salah satu dari Trigatra Bangun Bahasa tadi kan, menguasai bahasa asing. Nah, justru itu malah bagus banget ketika kita mau menampilkan penguasaan kita di bahasa asing gitu kan. Nah, tapi penggunaannya aja biasanya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan bahasa Inggris, justru malah semuanya kita buat dengan bahasa Inggris. Misal, kita mau buat di Takarir. Takarir itu caption ya teman-teman. Misalnya di Instagram kita mau buat caption nih. Nah, kalau bisa malah semuanya itu kita buat dengan bahasa Inggris, atau misalnya kita mau buat dengan bahasa Prancis, boleh, tapi semua adalah bahasanya bahasa Prancis. Itulah tadi aku bilang ada campur kode. Alangkah lebih baik kita menggunakan penuh utuh bahasa itu, entah itu bahasa Indonesia, entah itu bahasa daerah. Misalnya kita mau bahasa Lampung nih, boleh silahkan. Karena itu juga jadi problematika kan, ketika kita baca, kok jadi kalau kita yang awam aja ngeliat kok jadi aneh sih ya. Jadi bahasanya sebetulnya bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi ketika bahasa Inggris penuh misalnya utuh itu juga jadi orang belajar kan. Dan kalau misalnya di media sosial tuh biasanya ada terjemahkan gitu. Benar-benar. Jadi mereka bisa belajarnya itu juga secara penglihatan dan juga materinya lebih jelas. Nah, oke kak.
and the last question dari aku, ada nggak sih Kak tips praktis nih untuk audiens kita agar bisa lebih bangga berbahasa Indonesia di ruang publik? Betul. Untuk saat ini memang permasalahan di ruang publik ini ya yang sangat ramai. Bahkan aku pun membahas itu di salah satu program kerja aku atau Krida Inovasi aku gitu. Jadi gimana caranya sih ruang publik itu tadi ya kayak misalnya penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh yang mana duluan yang digunakan. Seringkali kan di lembaran-lembaran besar di jalan raya gitu kan kayaknya kok masih salah penggunaannya atau nama jalan misalnya penunjuk jalan Dena itu masih banyak yang salah gitu. Jadi kalau dari aku yang pertama ya misalkan tadi praktisnya adalah penggunaan bahasa Indonesia dulu baru bahasa asing dan semua bahasa asing itu kita miringkan gitu. Dilayer dari bahasa asing yang tidak ada di KBBI. Tapi kalau sudah ada di KBBI jadi tidak perlu dimiringkan seperti itu. Dan menurut aku di ruang publik itu karena kita berkaitan dengan banyak orang ya, kita harus bangga tentunya. Karena kita adalah orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Benar Kenapa banget. kita nggak bangga gitu? Kenapa bahkan PBB aja delegasinya tuh ngomong pakai bahasa Indonesia. Bahkan kita istilahnya udah jadi keren lah ya, jadi top 10 gitu, jadi Bener Kak. terbaik gitu. Kenapa kita malah bahasa Indonesia aja, Iya. orang Indonesia yang berbahasa Indonesia tidak mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu teman-teman pijat kata. Yes, benar banget. Jadi obrolan kita tadi sekaligus menutup episode pada sore hari ini yang pasti dar banget ya teman-teman pembahasan kita dan daging banget yang pastinya. Mungkin kalau teman-teman mau ngelihat episode-episode berdaging lagi di selanjutnya bisa langsung follow aja Pijar Kata. Mungkin itu aja dari aku, Naisa Gevira dan Kak Zadis. Selamat sore teman-teman.